kedua negara superpower, negara pemegang Seruput kopi hak dulu, veto, Lur. yaitu bertemu Kita bahas Presiden isu yang lagi Rusia, hangat tapi jarang kemudian dikupas dalam. Presiden Prancis, Gimana ya. sebenarnya Indonesia bisa Kemudian di punya Rusia jaminan energi, ada pertemuan khususnya dengan minyak dan Presiden LPG, Putin. relatif aman untuk 1 tahun ke depan. Dan salah satu faktor kuncinya datang dari kerjasama jangka panjang dengan Rusia. Kalau kita lihat situasi global sekarang, energi itu bukan sekadar kebutuhan, tapi sudah jadi senjata geopolitik. Banyak negara berebut pasokan, harga naik turun nggak jelas, dan konflik di Timur Tengah bikin jalur distribusi makin rawan. Nah, di tengah kondisi seperti ini, Indonesia justru mulai mengamankan posisi lewat pendekatan yang cukup berani, membuka kerjasama lebih dalam dengan Rusia. Kenapa Rusia? Jawabannya simpel tapi strategis. Rusia adalah salah satu produsen minyak dan gas terbesar di dunia. Mereka punya cadangan melimpah, dan yang lebih penting, mereka butuh pasar baru, karena sebagian pasar tradisionalnya di Eropa mulai berkurang akibat sanksi dan konflik geopolitik. Disinilah kepentingan Indonesia dan Rusia ketemu. Indonesia butuh pasokan energi yang stabil dengan harga masuk akal. Rusia butuh pembeli dalam jumlah besar dan jangka panjang. Jadi bukan sekadar transaksi jual beli biasa, tapi lebih ke arah kemitraan strategis. Dengan kerjasama jangka panjang ini, Indonesia bisa mengamankan suplai minyak mentah untuk kilang, sekaligus LPG untuk kebutuhan rumah tangga. Dan ini penting banget, karena LPG itu menyentuh langsung kehidupan masyarakat sehari-hari, dari dapur sampai industri kecil. Kalau biasanya Indonesia masih bergantung pada banyak sumber dengan harga fluktuatif, sekarang mulai ada kepastian. Artinya apa? Dalam 1 tahun ke depan, risiko kelangkaan bisa ditekan, dan pemerintah punya ruang lebih untuk menjaga stabilitas harga. Sekarang kita masuk ke sisi yang lebih dalam. Kerjasama ini bukan cuma soal beli minyak mentah atau LPG, tapi juga menyangkut skema jangka panjang. Bisa berupa kontrak suplai tetap, harga yang dinegosiasikan lebih stabil, bahkan potensi investasi di sektor energi. Dan kalau kita tarik ke level strategis, ini juga bagian dari diversifikasi energi Indonesia. Selama ini terlalu bergantung pada pasar tertentu itu berbahaya. Begitu ada konflik atau gangguan, langsung kena dampaknya. Dengan masuknya Rusia sebagai salah satu mitra utama, Indonesia jadi punya lebih banyak opsi. Ini ibarat punya banyak jalur suplai. Kalau satu terganggu, masih ada cadangan. Tapi tentu ada risiko juga. Kerjasama dengan Rusia bukan tanpa tekanan. Negara-negara barat bisa saja memberikan tekanan diplomatik atau ekonomi. Tapi di sisi lain, Indonesia punya posisi non-blok yang cukup kuat. Jadi masih bisa bermain fleksibel tanpa terlalu condong ke satu pihak. Dan justru disinilah menariknya. Indonesia terlihat mulai memainkan peran sebagai negara yang tidak hanya ikut arus, tapi juga punya strategi sendiri dalam mengamankan kebutuhan nasional. Sekarang kita bahas dampaknya ke dalam negeri. Dengan pasokan yang relatif aman untuk 1 tahun ke depan, pemerintah punya waktu untuk melakukan beberapa hal penting. Salah satunya adalah memperbaiki sistem distribusi energi dalam negeri. Karena percuma kalau suplai aman, tapi distribusi kacau. Selain itu, ini juga bisa jadi momentum untuk memperkuat cadangan energi nasional. Jadi bukan cuma aman hari ini, tapi juga siap untuk beberapa tahun ke depan. Di sisi lain, industri dalam negeri juga diuntungkan. Dengan energi yang lebih stabil, biaya produksi bisa lebih terkontrol. Ini penting banget terutama untuk sektor manufaktur dan UMKM. Sekarang kita lihat dari perspektif geopolitik. Langkah Indonesia ini sebenarnya menunjukkan perubahan arah yang cukup signifikan. Dari yang sebelumnya cenderung berhati-hati, sekarang mulai lebih aktif menjalin kerjasama strategis dengan kekuatan besar dunia. Dan Rusia sendiri bukan pemain kecil. Selain energi, mereka juga punya pengaruh besar di sektor militer dan teknologi. Artinya, kerjasama ini bisa jadi pintu masuk ke kolaborasi yang lebih luas ke depan. Tapi tentu semua ini harus dijaga dengan keseimbangan. Indonesia tetap harus menjaga hubungan dengan negara lain, termasuk Amerika, Timur Tengah, dan Asia. Karena dalam dunia geopolitik, terlalu dekat dengan satu pihak bisa jadi risiko juga. Nah, kalau kita simpulkan, ada beberapa poin penting dari situasi ini. Pertama, kerjasama dengan Rusia memberikan jaminan pasokan minyak dan LPG yang lebih stabil untuk jangka pendek, khususnya 1 tahun ke depan. Kedua, ini memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global, terutama di sektor energi. Ketiga, membuka peluang kerjasama yang lebih luas di masa depan, bukan cuma energi, tapi juga sektor lain. Dan yang terakhir, ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai bermain lebih strategis di level global.
Jadi bukan cuma jadi penonton, tapi mulai jadi pemain. Sekarang pertanyaannya, apakah langkah ini akan berlanjut dalam jangka panjang, atau hanya solusi sementara untuk menghadapi kondisi global saat ini? Itu yang menarik untuk kita pantau ke depan. Karena dunia energi terus berubah, dan siapa yang bisa mengamankan pasokan lebih dulu, dia yang punya keunggulan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah sambil ngopi. Segera saya akan melakukan eksekusi. Lebih lanjut. Demikian teman-teman media. Berapa pasokan? Volumenya saya nggak boleh, kan ada kesepakatan kami nggak boleh berbicara tentang volume, tapi saya ingin mengatakan bahwa Bapak Presiden selalu berpikir untuk bagaimana caranya agar ketersediaan kita 1 tahun itu harus tetap ada. Dan atas arahan Bapak Presiden itu saya menindaklanjuti untuk crude 1 tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember, insya Allah udah aman. Jadi kita nggak perlu risau, tinggal kita meningkatkan produksi daripada kilang kita. Harga itu tetap kita akan mencari harga yang terbaik. Yang jelas kita akan mencoba untuk tidak boleh lebih daripada harga pasar. Harga di bawah pasar itu jauh lebih baik, tapi minimal sama dengan harga pasar. Dan kerjasama ini dilakukan ini dalam waktu jangka panjang ya. Jadi karena waktu kerjasama jangka panjang, jadi kita melakukan G2G, baik G2G maupun B2B ya. Menyangkut dengan storage merupakan bagian daripada kesepakatan yang kemarin kita lakukan. Itu salah satu poin yang kemarin kita bicarakan, bahwa memang ada beberapa investasi mereka yang sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasinya tunggu ada 1-2 putaran lagi dengan kami, khusus untuk menyangkut dengan kilang dan storage. Nanti baru kami akan sampaikan. Termasuk nilai investasinya Kalau beli itu kan trading biasa, tinggal volume dan harga pasar aja, tergantung ICP dunia kan. Tapi kalau untuk investasi kilang dan storage itu masih dalam pembahasan, angka sedikit lagi selesai. Ya. Apa itu? Berbeda dengan kilang Tuban, Pak. Ya kalau di Tuban itu kan banyak produk yang dihasilkan dan skalanya kan skala besar. Tapi kalau yang ini mungkin dalam skala yang tidak sebesar di Tuban. Ya baik teman-teman. Finalisasinya berapa lama Pak? Finalisasinya Pak? Kasih saya waktu untuk menyelesaikan. Ya. berarti akan lobby ke Rusia lagi Pak, apa gimana? Gimana? Lobbynya akan di Rusia atau Ya nanti kita lihat lagi ya. Yang jelas pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif. Dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif. Jadi kita boleh belanja di mana saja selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang telah kita